Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian studi ini Pak sekarang mengalami perubahan, terutama sejak COVID-19 melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Kita mulai akrab dengan sistem pembelajaran online. Ada banyak kekurangan, tapi ada banyak keleluasaan juga. Dan belakangan kampus kita ini punya kebijakan pembelajaran hibrid, Pak ya, di mana ada sebagian online dan offline. Kira-kira yang nggak disukai dosen apa kira-kira? Kalau hybrid itu kadang-kadang juga ada perlunya kita sistem online itu ya, mengenalkan kepada mahasiswa beberapa platform-platform yang ada gitu kan. Walaupun ya secara teknis kadang terkendala juga mahasiswa, apalagi kan kalau mahasiswa tidak semuanya domisilinya di wilayah yang ada jangkauan internet yang bagus. Betul. Ya. Jadi pengalaman sebagai dosen ya. Jadi kalau online itu ada sisi positif negatifnya juga ya. Ya, dan bahkan saya kira sisi negatifnya lebih banyak. Positifnya sih ya kita mungkin tadi lebih leluasa yang mengatur waktu, lebih praktis sebenarnya ya, tidak harus menjadwal di kelas gitu kan. Tapi ya sisi tidak baiknya sih banyak ya. Interaksi antara kita dengan mahasiswa itu agaknya kurang ya. Apalagi ikut online off cam dia, tak nampak wajahnya, kita nggak bisa pantau di mana dia sekarang nggak apa gitu kan. Pas dipanggil sih ini, dia nggak nyaut, berarti udah kemana? Nah itu pengalamannya juga ya. Dosen paling nggak suka kalau mahasiswa dipanggil nggak nyaut, Pak ya. Iya. Kalau off cam masih bisa diterima, Pak. Ya kalau off cam kan kita bisa lihat ini mahasiswanya ya. Oh kenapa ini ya gitu kan, mungkin ya lagi mikir atau lagi ngonek apa yang dibicarakan dosen ya, kita pahami ya, karena dia hadir juga ya. Nah, kalau yang mungkin ada kendala jaringan sehingga wajahnya tak muncul gitu. Bisa jadi. Grup WA, wah itu nggak efektif sama sekali saya kira. Pernah saya menyiasati itu kan pakai grup WA itu. Jadi selesai satu sesi saya tunjuk, saya acak gitu kan, acak yang menanggapi atau memberikan statement atau memberikan komentar apa. Kalau yang ditunjuk acak nggak nyaut berarti hilang nih, atau nggak bisa kasih rangkuman berarti nggak nyimak dia. Nah itu salah. Tapi tetap aja kita nggak seefektif kita di kelas gitu kan. Kalau di kelas kita mungkin bisa lebih interaktif, mungkin bisa lebih membaca situasi dan sebagainya. Dari proses belajar online, ada nggak yang mendekati atau mungkin sama asiknya dengan belajar di kelas? Ya pernah sih ya, waktu zaman COVID kemarin ya, kita kan full online ya. Nah jadi ada beberapa kali saya coba dengan media yang virtual gitu, yang kita langsung bisa berinteraksi ya, tanpa harus saya paksa juga mereka on cam kan, karena saya paham kota mahasiswa kan terbatas juga gitu ya. Ya tapi alhamdulillah interaktif, karena apa ya, mereka tergantung materi sih sebenarnya dan apa yang didiskusikan dan bagaimana kita memancing partisipasi mereka. Jadi alhamdulillah waktu itu interaktif, semangat semua dan hadir semua alhamdulillah gitu kan. Kalau tadi ya terpaksa, Pak izin Pak off cam gini ya stabil ya oke, nggak apa. Tapi pas dipanggil ya atau pas saya bilang ayo ada komen gimana yang lain, ada banyak yang raise hand gitu kan. Wah ini asik kalau begini. Ya jadi sebenarnya sih online offline itu bukan persoalan mana yang lebih asik, mana yang lebih efektif gitu ya. Tergantung sih sebenarnya bagaimana kita mengelola kelas itu dan bagaimana memancing partisipasi mereka. Hanya yang persoalannya kan kalau online kadang kendala perangkat gitu aja ya, kendala jaringan dan sebagainya. Si teknis itulah sih ini. Jadi ada aspek mahasiswanya yang harus semangat dan berpartisipasi walaupun dalam keterbatasan, tapi juga ada aspek dosennya yang harus pandai untuk menimbulkan ketertarikan dari bagaimana menghidupkan suasana gitu ya. Suasana.